Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asyiya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum idan wa sa'adatan lil muslimin, wa khatama bihi shahr Ramadan al-mubarak alladhi kutiba fihi as-siyam lil mu'minin, wa unzila fihi al-Qur'an hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah Id yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak tenggelamnya matahari kemarin sore, di hari terakhir bulan Ramadan yang penuh keberkahan, di segenap penjuru jagat raya ini berkumandang gema takbir, tahmid, takdis, dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur kaum muslimin atas nikmat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, yakni hidup dan beribadah sepanjang bulan Ramadan. Semoga kalimat-kalimat suci itu, baik berupa takbir, tahmid, takdis, dan tahlil, keluar dari lubuk hati yang paling dalam, penuh ketulusan, sebagai cahaya iman yang terang benderang, menguat mantap berkat pendidikan dan latihan sepanjang bulan Ramadan. Sebulan penuh dan dengan perasaan yang gembira, umat Islam berlapar-lapar puasa, mengurangi dan mempersedikit tidur untuk bertarawih dan bertadarus, mengolah rasa dan perasaan untuk memperkuat silaturahim, menumbuh suburkan pola hidup saling memberi dan menerima, dan lain-lain sebagainya. Semua amaliyah kebajikan itu dapat dilakukan dan dijalani dengan baik karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan rahmat, kasih sayang, dan pertolongannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Indah nian
Bila seseorang selalu sadar dalam setiap melakukan suatu kebaikan atas nama Allah dan karena Allah semata, sebab Allah lah yang berkehendak sehingga kebaikan itu bisa terjadi. Betapa beruntungnya seseorang yang ketika jauh dan terhindar dari keburukan atau petaka, dia selalu dan tetap mengingat dan menyebut nama Allah, karena keburukan dan atau petaka itu tidak menimpa dirinya tersebab kehendak Allah Azza wa Jalla. Sungguh akan senantiasa berlimpah keberkahan dalam kehidupan seseorang yang ketika menerima nikmat, dia selalu memuji Allah dengan lisannya, mentasbih dan mentahqiq pujian dengan hatinya, berbuat baik dan beramal soleh dengan nikmat yang diterimanya. Ketahuilah, semua nikmat hanya dari Allah semata, dan tiada daya kekuatan apapun pada diri manusia kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, akan diprioritaskan kepada hamba yang selalu memuji dan bersyukur kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqal muqarribun." Beruntunglah mereka, orang-orang yang mendapat perlakuan super istimewa sebagai tamu VIP kelak di akhirat. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala alladzina yahmaduna Allah fi jami' ahwalihim, wa fi riwayatin alladzina yadhkuruna Allah fi jami' awqatihim aw kama qala. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah al-muqarribun atau orang-orang yang mendapat perlakuan super istimewa itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka yang selalu dan tetap memuji Allah dalam semua keadaan dan situasi kehidupannya." Dalam riwayat lain dikatakan, mereka yang selalu dan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan sepanjang waktu hidupnya. Semoga kita semua termasuk bagian dari al-muqarribun, yakni orang-orang yang selalu ingat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang disayangi Allah, jika dihitung-hitung, kita bangsa Indonesia sudah memperoleh nikmat dan menikmati kemerdekaan selama 80 tahun kurang 5 bulan. Setelah kita hidup dalam penindasan kaum penjajah selama kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad. Dalam kurun waktu yang sekian lama ini, yakni hampir 8 dasawarsa atau 8 minggu, alhamdulillah telah banyak keberhasilan pembangunan yang diraih bangsa Indonesia, terutama di bidang ekonomi, sehingga dari status negara miskin di zaman Orde Lama dan di awal Orde Baru, kita bisa naik peringkat menjadi negara berkembang. Kemudian dengan kerja keras semua komponen anak bangsa, kini Indonesia kita telah hadir menjadi salah satu negara dari sekian negara-negara yang cukup tinggi pertumbuhan ekonominya, sampai Indonesia disebut sebagai salah satu macan Asia. Namun demikian, keberhasilan pembangunan bidang ekonomi ternyata tidak simetris atau tidak berbanding lurus dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya, terutama bidang mental, spiritual, dan karakter bangsa. Sehingga sepertinya bangsa ini sudah mulai melupakan sejarah dirinya, padahal dalam kehidupan umat manusia atau suatu bangsa sangat tidak baik dan pasti mendatangkan petaka bila sejarah dilupakan. Ingat, sejarah adalah catatan masa lalu yang menjadi sumber keberkahan, yakni inspirasi dan panduan
untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan yang baik, dan kemudian meningkatkannya menjadi lebih baik dalam situasi yang pasti penuh tantangan yang semakin kompleks dan berat. Sudah menjadi sifat kehidupan, baik secara personal individual maupun bersama-sama atau kolektif, selalu ada tantangan, ujian dan kesulitan. Namun Allah Maha Adil dan bijaksana, sehingga Dia tetapkan di samping setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Demikian firman Allah dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Artinya, setiap problem dan kesulitan dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan dan ajarkan solusinya. Dan solusi terbaik dan paling tepat dari setiap bahkan semua problem adalah takwa atau bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Al-Quran surat At-Tolaq ayat 2, 3 dan 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin, aidat, rahimani wa rahimakumullah. Pendahulu kita, para pendiri negara, sangat besar dan berat problema yang dihadapi, yakni merebut kemerdekaan dan mempertahankannya dengan berperang melawan kaum penjajah yang notabene jauh lebih kuat dan mumpuni dari semua segi, terutama persenjataan dan logistik untuk berperang. Sehingga secara hitung-hitungan manusia, sepertinya tidak mungkin bangsa kita bisa berhasil sukses menang dan memerdekakan bangsa kita. Sulit dicerna akal kalau bambu runcing, celurit, pedang, rencong, keris, dan balik pada kenyataannya bisa mengalahkan meriam, pesawat tempur, tank, granat, senapan, dan pistol yang merupakan senjata-senjata modern dan mutakhir ketika itu. Tapi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang mengatur kehidupan makhluknya, yang selalu menepati janji-janji. Ketika itu, para pendahulu kita, para pemimpin perjuangan kemerdekaan, dan para pejuang kemerdekaan itu sendiri, hidupnya betul-betul dalam suasana bertakwa. Mereka semua saling menghargai, mereka semua mengedepankan akhlak mulia, seperti menjunjung persatuan, saling menghormati, saling menyayangi, peduli, santun, tulus, jujur, amanah, pemberani, dermawan, serta taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sebagai bangsa, sebagai generasi yang bertugas mengisi kemerdekaan, hidup di zaman kebebasan, di zaman demokrasi, di zaman reformasi, di zaman kemajuan teknologi dan globalisasi, merasakan kehidupan bernegara dan berbangsa kita sedang menghadapi masalah yang sangat serius dan berpotensi membahayakan masa depannya. Selain problem keuangan, terjadinya PHK terhadap ribuan pekerja, negara kita pun dilanda berbagai kedaruratan seperti darurat korupsi, darurat narkoba, darurat judo, darurat pinjol, dan lain-lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, bila dibiarkan dan tidak segera dihentikan,
semua kedaruratan yang Al-Khatib sebutkan tadi bisa menjadi ancaman serius bagi terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Karena itu, marilah kita bersama sungguh-sungguh menghadapi dan menghentikannya dengan bekal takwa. Kita hidup dengan berakhlak mulia, seperti jujur, amanah, peduli, santun, sederhana, rendah hati, bersatu dan terus memperkuat dan memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud keberhasilan kita menjalani pendidikan dan pelatihan karakter sepanjang dan selama bulan Ramadan. Jangan kita menjadi hamba bulan Ramadan. Al-Fatih ulang, jangan kita menjadi hamba bulan Ramadan. Dalam pengertian, jangan kita bersemangat berbuat baik dan berusaha tetap senantiasa dalam kebaikan hanya di bulan Ramadan saja. Tapi jadilah kita hamba dari Zat yang menciptakan bulan Ramadan, yakni Allah Azza wa Jalla, dengan tetap menapaki jalan takwa. Semua ibadah, kebaikan dan perilaku baik yang kita lazimkan selama Ramadan, mari kita jaga dan lestarikan, bahkan kita tingkatkan. Hanya dengan cara dan sikap hidup seperti ini, kita akan berhasil sukses meraih hikmah dan hakikat Idul Fitri, sekaligus sebagai pertanda ibadah kita diterima. Qala al-hukama, laisal 'id liman labsal jadid, innamal 'id liman ta'atahu kazid, wa laisal 'id liman tajammala bil libas wal maqut, innamal 'id liman bukirat lahu dzunub. Bukanlah itu bagi orang yang berbaju baru, hanya saja itu untuk mereka yang bertambah ketaatannya. Dan bukanlah itu untuk mereka yang tampil dengan pakaian indah dan kendaraan mewah, tapi itu milik orang yang dosa-dosanya terampuni. Wa qala aidan, Ramadan yarhadu walakinnal ibadati la turhadu wala taj'al nihayata Ramadan nihayatan li ta'atika bal bidayatan bisabadika. Ramadan sudah menjadi ketetapan Allah, pasti berlalu. Akan tetapi ibadah-ibadah atau amal kebajikan jangan turun berlalu. Jangan jadikan akhir Ramadan menjadi akhir ibadahmu, tapi hendaklah jadikan dia sebagai awal, permulaan dari pemantapan hati atau keteguhanmu. Jamaah yang mulia, mari kita semua jadi orang yang jujur dan sederhana. Jangan suka bermewah-mewahan yang merupakan sikap orang yang sombong dan durjana. Tidak perlu jadi berlian yang mengundang decak kagum karena keindahan, kemilau sinar cahaya dan mahal harganya. Tapi jadilah air mineral yang nampak sederhana, murah, tapi dibutuhkan dan bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia. Al-Fatih ulang, mari kita semua jadi orang yang jujur dan sederhana. Jangan suka bermewah-mewahan yang merupakan sifat orang sombong dan durjana. Tidak perlu jadi berlian yang mengundang decak kagum karena keindahan, kemilau sinar cahayanya dan mahal harganya. Tapi jadilah air mineral yang nampak sederhana, murah, namun dibutuhkan dan bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas amba'uhum linnas." Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak kemanfaatannya untuk sesama manusianya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi wa fadlihi wa ihsanihi tuqbalu dzunub was sayyi'at. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala
haqqa hamdihi wa ashkuruhu haqqa syukrihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ittaqullah wa'malul khairat wa jtanibus sayyi'at wa'lamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun haitsu qala fil Qur'anil Karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu ala al-khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa al-baqiyatus sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kebutuhan dan kepentingan kita untuk mengakhiri khutbah ini dengan kita berdoa. Namun sebelum Al-Khatib memimpin kita untuk berdoa, Al-Khatib ingin menyampaikan kepada hadirin sekalian ucapan minal aidin al-faizin al-maqbulin, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan mengajak kita semua mari menyempurnakan kebersihan kita dan keterlepasan kita dari semua dosa. Kita ikhlas dan tulus saling memaafkan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa jami'a ibadatina innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal aidin al-faizin al-maqbulin. Allahumma ij'alna minal aidin al-faizin al-maqbulin. Allahumma ij'alna minal aidin al-faizin al-maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.